Belajar React Router versi 6 mulai dari sini. React Router merupakan pustaka routing yang punya fitur lengkap untuk React dengan tujuan membangun user interface. React Router berjalan di mana saja, bisa di web, di server, dengan bantuan Node.js tentunya, atau di React Native sebagai aplikasi mobile. Jika kalian baru memulai React, saya sarankan untuk mengikuti panduan React.js Basic di dokumentasinya. Websitenya ada di reactjs.org. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwa React Router kompatibel dengan versi React di atasnya, yaitu versi 16.8. Jadi pastikan kalian generate project React di versi terbaru. Sekarang versi terbarunya di versi 18, agar nanti tidak terjadi error ketika kalian menginstal pustaka tambahan ini. Di sini saya juga akan bantu kamu membuat tutorial yang sangat singkat dalam penggunaan React Router, dimulai dari pembahasan mengenai konfigurasi routing, cara menavigasikan sebuah link, menambahkan style tautan untuk linknya, penggunaan routing bersarang atau nested, menentukan URL parameter, dan masih banyak lagi. Untuk melakukan instalasi, kalian bisa menggunakan bundler dengan bantuan Create React App atau menggunakan tools yang namanya Vite. Secara basic sih bisa menggunakan npm atau alat bantu lainnya. Tapi sebelum kalian install melalui npm, kalian juga harus mendownload yang namanya Node.js. Install sesuai dengan sistem operasinya masing-masing. Node.js versi terbarunya ada di versi 16. Ini versi yang rekomendasi, agar nanti kalian bisa menjalankan perintah berikut ini. Perintah ini akan dijalankan melalui terminal tentunya. Buat kalian yang sudah install Node.js, berarti bagus, agar kalian bisa mengecek atau memastikan. Buka terminal, terus tulis perintah node ---- version. Nah, nanti muncul versi Node.js. Berikut ini adalah Node.js yang saya pakai, versi 16. Sekarang tugas berikutnya adalah menjalankan perintah npx dengan menentukan lokasi foldernya. Jadi tahap pertama ya kita butuh untuk mengenerate React App dengan alat bantu npx. npx itu seperti npm, tapi npm hanya digunakan ketika kita menginstal paket untuk lokal aplikasinya. Sedangkan untuk npx itu menginstal paket secara global agar keyword paketnya bisa terdaftar di dalam terminal. Jadi kalian tidak perlu menginstal secara global, tapi kalian bisa langsung merujuk ke paket tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi ada paket atau alat bantu namanya Create React App. Ini harus diinstal secara global agar bisa mengenerate aplikasi React secara lengkap. Nah, dengan adanya npx, kita tidak perlu melakukan install global. Kalian cukup menjalankan perintah ini sekali, maka aplikasi React sudah siap untuk bisa digunakan. Jadi sekarang sudah dimudahkan di versi terbaru Node.js-nya. Untuk lokasinya, saya akan simpan project-nya di dalam drive D, folder tutorial. Arahkan saja terminalnya ke tempat penyimpanan menggunakan keyword cd tentunya. Lalu ikuti lokasi foldernya ada di mana. Dan itu semua bisa kamu lakukan sendiri. Jika sudah, maka kalian boleh ketikkan command prompt dengan perintah seperti ini, npx create react app spasi diikuti dengan nama aplikasinya. Katakanlah nama aplikasinya adalah React
router tutorial. Kalian boleh tekan enter. Nanti npm akan generate base project React versi 18 beserta pustaka yang dibutuhkan. Jadi ditunggu saja sampai prosesnya selesai dan pastikan internetnya jalan agar tidak terjadi error. Cukup lama untuk proses instalasinya, tapi saya ucapkan selamat, aplikasi React pertamamu berhasil di-download. Selanjutnya tinggal kalian pindahkan saja ke lokasi foldernya dengan mengetikkan keyword cd, lalu nama aplikasinya adalah React Router Strip Tutorial. Di sini juga sudah dijelaskan secara detail langkah-langkah selanjutnya. Kalau sudah masuk ke direktori aktifnya, ke project React, maka kalian sudah bisa menjalankan aplikasinya. Tapi sebelum itu, karena project React ini mau kita integrasikan dengan paket React Router dengan sistem routing yang sangat lengkap, maka kalian boleh install lagi melalui npm untuk mendownload paket React Router DOM sebagai versi terbarunya, yaitu versi 6. Jadi ini perintah harus saya copy, pastikan sudah masuk ke project React-nya, dan saya paste untuk mendownload paket tersebut. Pastikan internetnya aktif agar tidak terjadi error lagi. Sampai di sini setup awalnya sudah aman, tinggal jalankan server aplikasi dengan menjalankan npm run dev. Nanti aplikasinya sepertinya bukan npm run dev, npm start. Iya, perintahnya ini bukan run dev tentunya. Nanti aplikasinya akan dirender secara langsung dan diakses melalui browser dengan alamat localhost 3000. Ditunggu sampai selesai. Saya akan coba buka di halaman lain. Untuk browser ini saya close. Aplikasi React yang diintegrasikan dengan router navigasi sudah siap untuk digunakan. Sampai di sini sudah selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kalian perlu memahami bagaimana cara pembuatan komponen untuk halamannya agar dirender di dalam React. Dan itu basic yang perlu kalian ketahui sebelum kalian menggunakan pustaka React Router ini. Karena di dalam video kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana membuat SPA atau Single Page Application yang sangat sederhana dengan memberikan fitur tautan link untuk bisa berpindah dari satu halaman ke halaman lain lebih cepat tanpa refresh halaman. Pada saat kalian membuat project baru, maka kalian akan melihat indeks HTML. Silakan buka projectnya ke dalam kode editor. Indeks HTML-nya ada di dalam folder public. Berikut ini adalah struktur basicnya. Semua kode yang kamu tulis ada di dalam komponen app. Nanti konten komponennya akan dirender sebagai root komponen dan dimuat ke dalam DOM. Itu semua sudah dideskripsikan di dalam index.js. Dengan begitu, hanya ada satu tempat untuk menampung kode komponennya. Secara konsep, single page application itu otomatis akan menavigasikan ke komponen baru dengan menginjek konten secara dinamis sesuai dengan logika path URL routernya. Sekarang kita akan coba melakukan setup penggunaan dasarnya yang sudah ditulis di dalam dokumentasi. Karena kita sudah install React Router DOM, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ke dalam aplikasi React. Dikatakan bahwa kalian harus mengimpor yang namanya browser router dari React Router DOM. Saya copy saja, terus saya paste. Untuk dua paket ini
atau istilahnya itu adalah class interface. Saya hilangkan dulu. Kita fokus ke browser router. Kita impor di sini dan kita tempel di sini. Dengan arti kita akan bungkus komponen app sebagai root dengan menggunakan interface tersebut, yaitu browser routernya. Kurang lebih seperti ini, agar nanti penyimpanan lokasi saat ini sesuai dengan alamat URL browsernya. Dan apabila kamu perhatikan bahwa interface browser router ini secara default menggunakan dokumen default view yang bentuknya iframe. Jadi kalian silakan langsung ganti React strict modenya dengan sintak browser router yang sudah diimpor. Berikutnya, kamu sudah bisa mendaftarkan konfigurasi settingan route URL-nya dan mengakses fitur router ke bagian aplikasinya, agar kalian bisa merutekan ke komponen lain untuk merender komponen yang berbeda. Misalnya saya buat beberapa komponen, diantaranya ada komponen home, ada komponen about, dan ada komponen kontak. Untuk itu, di dalam folder src, saya buatkan folder pages. Di dalamnya pastikan ada file untuk halaman home. Saya akan tulis namanya home.js. Sedangkan untuk komponen lainnya ada about. Sementara saya buat 2 dulu. Untuk halaman yang lainnya bisa menyusul. Pada dasarnya komponen app akan bertindak sebagai pembungkus elemen parent-nya yang sudah diimpor tentunya di dalam indeks. Berarti tempat kode halamannya akan dirender satu persatu di dalam komponen app-nya, yaitu app.js. Di sini saya akan coba hapus default template-nya. Lalu kita impor paket React router DOM-nya. Yang saya butuhkan adalah interface routes dan route. Yang satu pakai S, yang satu tidak pakai S. Terus kita render kedua interface tersebut. Sintak routes ini untuk mengatur konfigurasi routing di satu tempat agar URL rutenya bisa diarahkan dengan sangat baik. Sedangkan untuk sintak route ini adalah menavigasikan URL dan merender komponen yang tepat. Jadi URL rutenya ada di sini. Intinya kalian harus impor terlebih dahulu base routes-nya. Terus impor juga komponen aplikasinya, yaitu halaman home. Lokasinya ada di /pages/home.js. Begitupun untuk about, lokasinya ditentukan sendiri. Nah, dari sini kalian bisa rangkai proses routingnya. Routes-nya bertindak sebagai kontainer untuk semua rute yang kamu daftarkan ada di sini. Tinggal kalian pasang aja atribut path yang berasal dari URL, dan element adalah komponen yang akan dirender. Yang akan saya render tentunya adalah halaman home di URL slash. Penulisannya juga perlu diperhatikan. Elemen sama dengan kurung kurawal, lalu render slash home-nya. Jadi sekali lagi, path itu adalah URL jalur yang kalian inginkan. Misalnya jika user mengakses path URL slash, maka komponen apa yang ingin di load pertama kali. Lakukan hal yang sama untuk halaman about. Berarti kita buat lagi susunan routingnya slash about di URL yang berbeda. Elemennya pun akan berbeda. Jadi silakan kalian lampirkan komponen-komponen dan
tempelkan di sini. Apabila kalian menggunakan router DOM versi 5 atau di bawahnya, sintaknya itu ada yang berubah, di mana dia itu menggunakan kata kunci sweeps. Jadi bukan sintak route seperti ini. Ini jauh lebih elegan dari penulisannya. Sebenarnya sampai di sini settingan konfigurasi routernya secara default emang React akan merender komponen home karena ada di URL slash atau root halamannya. Oh ya, pastikan kalian juga menjalankan aplikasinya melalui terminal agar kita bisa mengakses halaman tersebut. Pastinya masih kosong karena kita belum melakukan apa-apa di halaman home. Untuk kontennya saya coba ambil dari sini. Malas mikir banget ya. Saya copy, saya paste. Oh, tentu ada navigasi linknya, itu belum saya pakai. Nanti saya akan jelaskan. Saya coba render komponen template-nya saja yang dibalut di satu function. Namanya home. Ini untuk function about, template-nya pun about. Pastikan harus kita ekspor default function-nya agar bisa diimpor ke dalam app. Jadi app sebagai parent komponen, home dan about sebagai komponen children-nya. Nah, tampil tuh teks home-nya. Selesai, render home-nya sudah dicetak. Berbeda kalau saya akses /about, maka template about akan ditampilkan.